Perkenalkan, saya Noval, salah satu pembudidaya jamur tiram dari Banyuwangi, tepatnya di Desa Karangbendo, Dusun Bades, Kecamatan Rogo Jampi. Awal mula saya berbisnis jamur tiram ini memang pertama aslinya bukan seorang pembudidaya asli. Saya dulu belajar di Pare dan alhamdulillah kerja di sana, ngajar di sana, dan setelah pandemi saya pulang ke sini ke Banyuwangi. Terus mencari ide-ide peluang-peluang bisnis yang ada di Banyuwangi dan nemulah ide budidaya jamur tiram ini. Gitu. Pertama ada modal sedikit, beli untuk belajaran, beli bibit, beli langsung jadi kayak gini 300 biji. 300 biji itu saya buat belajar bagaimana pertumbuhannya, berapa kali kita harus menyiram dan lain sebagainya. Lama-kelamaan saya coba beranikan untuk beli langsung sekitar 1000 baglok, ini namanya baglok, 1000 baglok. Setelah itu saya lihat kalkulasi semuanya, ternyata kalau kita beli itu hitungannya mahal. Kalau kita bisa bikin sendiri lebih murah dan kita bisa mengambil keuntungan lebih maksimal lagi. Jadi kalau kita beli sekitar 2.500 satu biji, terus kalau kita bisa bikin sendiri sekitar 1.000 modalnya, 1.000 rupiah gitu. Awal mulanya saya beli baglok sekitar 1.000 karena udah mulai belajar tadi yang 100, jadi saya mulai beranikan beli 1.000 baglok dengan harga 2.500.000 karena satu baglok ini harganya 2.500 per bagloknya, dengan tahan lamanya sekitar 3-4 bulan dengan 3-4 kali panen satu baglok ini, dan bisa panen tiap hari. Perharinya kalau kita bisa merawatnya dengan maksimal sekitar 10 kilo per hari. Dengan pasaran kita jual ke pengepul sekitar harga rata-rata insya Allah harga stabil ya. Kalau jamur sekitar 10.000, 12.000 itu udah termasuk mahal dan 8.000 itu udah murah. Nah dengan harga kira-kira 10.000 kali 10 kilo berarti kita bisa mengambil keuntungan 100.000 per hari jika kita bisa memaksimalkannya gitu. Kalau saya bikin sendiri, bagloknya ini saya bikin sendiri, saya bisa membuatnya dengan sekitar harga 1.000 per bagloknya. Jadi kita bisa memaksimalkan keuntungannya jika kita bisa membuat sendiri gitu. Tapi ya butuh proses memang. Pertama kali saya bikin beberapa kali gagal, terus ya alhamdulillah sekarang udah mulai stabil pembuatannya. Untuk perawatan dan lain-lain itu juga kita harus bersabar ya, karena kita melihat suhu di sekitar kita juga, terus kita juga harus sering-sering nyiram karena jamur itu butuh yang lembab, jadi kalau kita perhatikan terlalu lembab juga kurang bagus, kalau kita terlalu panas juga kurang bagus. Biasanya jamur itu bisa kering, di pinggir-pinggirnya itu merah-merah, agak kuning-kuningan kayak gitu. Terus kalau emang teman-teman itu mau mulai dari awal dan bikin sendiri, itu juga harus sabar, karena terkadang rata-rata emang 40 hari udah bisa tumbuh jamur seperti ini. Usia 40 hari, usia baglok 40 hari dari awal membuatnya. Kalau biasanya dulu awal mula saya bikin gagal, setelah 3 bulan saya biarkan baru tumbuh. Nah betapa senangnya waktu itu ya, tumbuh kecil kayak gitu. Oh ternyata dilihat-lihat lagi cara memasaknya kurang tepat. Saya bikin lagi, masih baru 2 bulan baru tumbuh. Oh ternyata formulanya kurang tepat juga, kurang campurannya kayak gitu.
Jadi saya coba buat lagi ya, alhamdulillah sekitar rata-rata 1,5 bulan atau ya kurang lebih 40 hari lebih sudah mulai tumbuh kayak gitu. Jadi kuncinya kalau emang mau niat seperti ini harus bersabar, karena proses ya emang seperti itu, sabar. Terus kalau saran dari saya, kalau mau mulai jangan langsung terjun, tapi buatlah kegiatan budidaya ini sebagai sampingan terlebih dahulu biar ada income buat teman-teman. Karena itu tadi butuh proses, dan prosesnya tidak tiba-tiba langsung tumbuh kayak gitu. Untuk perawatan, perawatannya itu hama, tentang hama juga, pengendalian hama itu juga perlu. Jadi kalau udah ada kayak gini ya teman-teman, itu harus segera dibuang karena menimbulkan hama dan berimbas kepada baglok yang masih aktif kayak itu. Kalau kayak gini udah mati ya teman-teman, karena ini harus segera dibuang kayak gitu. Terus kalau hama sendiri itu relatif gampang karena banyak sekali ya, untuk pembasmi kayak gitu bisa teman-teman cari di pertanian juga. Terus untuk dan juga pengendalian cuaca juga kan, kita harus bisa ngerti suhunya di dalam sini. Kalau bisa teman-teman sediakan termometer di ruangannya kayak gitu. Terus menyiramnya juga melihat suhunya. Kalau teman-teman itu suhunya panas, siram langsung pakai selang juga tidak apa-apa, dipakai air. Tapi kalau masih lembab musim hujan misalkan, jangan terlalu basah, jangan terlalu lembab karena bisa basah gitu. Bisa dikabut saja, disemprot pakai kabut semprotan kayak gitu, cukup gitu aja kalau di musim dingin, musim penghujan biasanya. Untuk pemasaran sendiri, kalau teman-teman itu pengen hasil yang maksimal, biasanya kan kalau kita jual langsung ke pengepul, orang pedagang sayur di pasaran, biasanya dengan harga petani, dengan harga kita dari petani sekitar 10.000, 8.000, 12.000 itu udah maksimal sudah. Kalau kita pintar mencari pasar, bisa masuk ke konsumen langsung, seperti ya orang pedagang sayur keliling itu udah termasuk konsumen, udah masuk tangan ke sekian, tangan ketiga, dan langsung mau ke konsumen. Jadi kita bisa memaksimalkan harga. Kalau pengalaman saya langsung ke pedagang sayur keliling, itu kan bisa kita maksimalkan harga dengan kita kemasi dengan satu onan. Jadi dengan harga 14.000 1 kilonya itu udah sangat bagus buat kita. Tapi kalau kita belum bisa ke sana, biasanya ke pedagang sayur yang di pasar, pengepul, istilahnya pengepul, itu dengan harga ya yang relatif lebih murah pastinya, sekitar harga 10.000, 8.000 itu udah wajar. Terus bisa kalau langsung ke konsumen, bisa teman-teman masuk ke pedagang sate jamur atau jamur crispy, biasanya kan banyak seperti itu. Kalau teman-teman bisa masuk ke situ dengan harga 15.000 itu wajar, sudah lumayan kan buat kita. Dari harga 10.000 ke pengepul, kalau ke konsumen langsung bisa ke harga 15.000. Kalau kita bisa bikin sendiri crispy-nya dan pemasaran bagus, itu bisa kita maksimalkan lagi. Untuk tempat sendiri ya emang harus seperti ini ya teman-teman. Tempatnya harus bentuk kandang seperti ini. Istilah dalam pembudidaya jamur tiram itu kumbung namanya. Dibuat seperti ini karena memang baglok itu butuh tempat yang lembab gitu. Jadi sebelah ini yang bawahnya harus tanah. Kalau lantai itu biasanya harus selalu basah. Kalau tanah kan basah terus kan, kalau di dalam ruangan asalkan dikasih air terus kayak gitu. Jadi harus lembab. Dan ini luasnya sekitar berapa? 3 x 6 meter. Bisa kita isi maksimal itu sekitar 2.000 baglok. 2.000 baglok itu nanti kalau kita bisa panen maksimal itu sekitar 10 kilo baglok. Kalau 2.000 berarti 2 kali lipatnya. Bisa teman-teman kalkulasikan sendiri.
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Kalau teman-teman tertarik bisa teman-teman mulai dan teman-teman tanya-tanya di komentar ya, tanya-tanya sekitar jamur tiram di komentar. Dan jangan lupa subscribe dan share jika teman-teman puas dengan video kami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.